Satu lagi nih, rumah terbaru di daerah Serpong bergaya tropical kontemporer karya arsitek ternama Atelier Riri. Ayo kita review sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa bantu kita untuk subscribe channel ini supaya channelnya makin berkembang. Nah, untuk teman-teman yang butuh tips KPR ataupun referensi rumah, teman-teman bisa follow IG kita di @rumahku.property. Nah, kali ini aku lagi berada di salah satu klaster terbaru di daerah Serpong, bernama Naraya Serpong. Nah, Naraya Serpong ini letaknya cukup strategis kalau teman-teman mau mengakses kereta. Terdekatnya itu adalah stasiun Serpong yang berjarak cuma 15 menit aja, ataupun stasiun Rawabuntu yang berjarak sekitar 20 menit. Kalau mau mengakses tol ini juga sekitar 20 menit ke gate pintu tol Serpong. Nah, kalau teman-teman butuh sekolahan, di sini juga dekat sekali dengan IT yang berjarak sekitar 7 menit, ataupun Unpam Victor yang berjarak sekitar 10 menit. Kalau teman-teman mau belanja nih, letaknya juga cukup strategis karena berjarak sekitar 10 menit ke Mall Paradise Walk yang ada Superindonya, ataupun Mall Ion BSD yang berjarak sekitar 20 menit aja. Nah, untuk urusan darurat, di sini juga sudah dekat sekali dengan Rumah Sakit Hermina yang berjarak sekitar 10 menit, ataupun Rumah Sakit Eka Hospital yang berjarak sekitar 20 menit aja, teman-teman. Nah, Naraya Serpong ini berdiri di lahan sekitar 1 hektar yang nantinya akan ada 48 unit rumah yang dibagi ke dalam 2 tipe, teman-teman. Tipe 6 dan tipe 7. Tipe 6 ini memiliki luas tanah 60 meter persegi dengan dimensi 6 kali 10 meter ke belakang dan luas bangunannya di 71 meter persegi. Dan satu lagi adalah tipe 7, luas tanahnya 70 meter persegi dengan dimensi 7 meter kali 10 meter ke belakang dan luas bangunannya itu di 88 meter persegi. Di mana Naraya Serpong ini memiliki fasilitas yang juga sudah cukup lengkap, teman-teman. Ada lapangan multifungsi nih yang bisa digunakan untuk main futsal ataupun main badminton, ataupun juga bisa digunakan untuk lapangan basket. Selain itu, di sini juga ada jogging track dan ada clubhouse yang sudah dilengkapi dengan arena gym, ada swimming poolnya juga, kemudian ada community areanya juga. Jadinya bisa menunjang aktivitas teman-teman kalau lagi libur kerja atau libur sekolah. Nah, sekarang aku sudah berada di depan rumah contoh tipe 7, di mana luas tanahnya itu 70 meter persegi, dimensi 7 kali 10, dan luas bangunannya di 88 meter persegi. Sebelum itu, aku mau jelasin dulu, row di depan jalannya ini sebesar 7 meter, teman-teman. Di mana dia di bawahnya itu sudah menggunakan paving block seperti ini ya. Dan drainasenya di sini juga sudah cukup rapi, jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi jadi banyak nyamuk misalnya, ataupun banjir ya, ataupun air menggenang nih, karena drainasenya sudah dibuat sangat rapi. Begitupun juga dengan utilitas di perumahan ini sudah menggunakan sistem underground. Jadi nggak ada lagi tuh kabel-kabel yang melintang di area bagian depan fasadnya. Nah, sekarang kita bahas rumahnya. Rumah ini tuh mengusung tema kontemporer tropikal, teman-teman, di mana di situ tuh ada genteng yang didesain cukup tinggi untuk mereduce panasnya matahari yang masuk ke area bagian dalam rumahnya. Nah, gentengnya sendiri sudah menggunakan genteng plat beton dari Kanmuri ya. Jadi pastinya sudah cukup bagus. Dan juga di area lantai 2-nya, di situ tuh ada area untuk balkon yang bisa diakses dari kamar tidur utamanya. Nah, untuk bagian fasadnya, ini permainan warna antara warna abu-abu terang dengan abu-abu gelap, teman-teman. Di situ juga ada warna krem, dan di bawahnya juga ada warna krem dan abu gelap yang memakai dinding kamprot, teman-teman. Rumah ini tuh unik banget karena banyak action tali air di area bagian depan fasadnya nih, teman-teman. Jadi kesan dari rumah ini tuh terkesan tinggi ya, lebih tinggi. Jadi udah ceilingnya tinggi, bisa memaksimalkan udara yang masuk. Juga diberikan action tali air, jadi terkesannya lebih tinggi, teman-teman. Nah, ini area bagian carportnya juga sudah diberikan tali air yang cukup tebal seperti ini nih, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau misalnya turun hujan ataupun lagi nyuci kendaraan nih, karena
area carportnya ini dibuat juga sudah cukup bagus teman-teman, dengan beton setebal ini nih gitu, dimana actionnya banyak tali air ya, gitu pun juga dengan di area bagian fasadnya nih. Jadi kayak temanya tuh nyambung banget gitu antara bagian fasad rumahnya dengan area di carportnya teman-teman. Nah, pintunya juga dia pakai architrave yang ada tali airnya seperti ini nih tuh, jadinya temanya tuh benar-benar nyambung banget teman-teman. Oke, kita kesini dulu. Nih ada dinding kamprot berwarna abu-abu gelap seperti ini, dan di sininya abu-abu terang. Dimana di bawahnya tuh teman-teman kalau misalnya punya hobi ini kembang, teman-teman juga bisa taruh di area sini sih. Jadi kalau misalnya lagi nyiram kembang gitu ya, ini airnya pastinya dia turun ke area jalanan karena banyaknya tali air. Nah, di sini dia juga sudah menggunakan jendela dari aluminium yang berwarna hitam seperti ini nih, yang kualitasnya juga sudah cukup bagus dan dipakai silen berwarna hitam, teman-teman. Nah, oh ya, untuk listrik sendiri di sini sudah berdaya 2200 watt, pastinya sudah mengakomodir segala kebutuhan listrik, teman-teman. Nah, untuk area penghijauan di sini ada taman yang ukurannya juga cukup besar nih. Jadi teman-teman yang punya hobi bercocok tanam atau memelihara kembang, teman-teman bisa taruhin di area bagian depan rumahnya sini nih, yang ukurannya juga cukup besar teman-teman. Dimana standarnya dia pakai tanaman pakis Brazil. Jadi temanya ini nyambung banget sama rumahnya. Rumahnya kontemporer tropikal dan diberikan tanaman pakis Brazil seperti ini nih. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya teman-teman. Tapi sebelum masuk nih, aku mau jelasin dulu. Ini adalah area transisi antara bagian carport, taman juga ke bagian dalam rumahnya. Nah, ini sudah diberikan homogeneous style dengan warna abu-abu gelap seperti ini nih. Jadi lagi-lagi ini menyamakan dengan tema dan biar matching gitu ya dengan warna temboknya, yaitu abu-abu gelap. Nah, teman-teman di sini bisa bikin bangku seperti ini nih referensinya. Tapi kalau teman-teman beli rumahnya nggak dapet ini ya. Ini hanya referensi aja buat masang sepatu, buat duduk-duduk, ngopi-ngopi. Ini bisa, atau misalnya terima tamu yang kurang begitu kenal ya, bisa duduk di sini gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Nah, ini impresi pertama yang aku rasain, ini ambience-nya benar-benar hangat ya. Tapi sebelum aku bahas di area living room, kemudian di situ juga ada multifunction room, teman-teman bisa lihat nih, di sini tuh ada jendela yang cukup besar ya. Di sini tuh jendela mati yang berwarna hitam seperti ini. Jadi pencahayaan di lantai satunya ini benar-benar maksimal banget teman-teman. Tuh, di sininya juga ada jendela yang cukup besar nih. Kalau ini dia diberikan aluminium ya, jendela aluminium, dan bisa dibuka nih. Jadi sirkulasi udaranya juga cukup bagus nih. Kalau misalnya udaranya lagi kurang sejuk misalnya ya, teman-teman bisa buka nih area sini nih. Tuh, juga bisa dijadikan pintu juga ya untuk langsung tembus ke area bagian carportnya. Oke, sekarang kita geser ke sini. Oh ya, untuk lantainya dia sudah menggunakan homogeneous style ya, berukuran 60 x 60. Nah, ini motifnya nih kayak abu-abu abstrak seperti ini nih. Jadi kelihatannya tuh dia cukup elegan, dan kalau misalnya kotor itu dia nggak begitu kelihatan teman-teman. Oke, kita geser ke sini. Di sini tuh ada standarnya. Ini ada satu kamar tidur di area lantai satunya nih. Jadi standarnya teman-teman nanti dapatnya itu di sini tembok, dan di sebelah sininya tuh pintunya ya, gitu. Nah, ini hanya referensi aja nih. Dan di belakangnya ini ada jendela nih. Tapi ini karena rumah contoh ya. Tapi kalau teman-teman beli rumah di Naraya Serpong ini dan ambil unit badan, nah tentunya teman-teman nggak dapat di jendela belakang ini, kecuali teman-teman belinya yang punya tanah lebih di area belakang gitu. Nah, uniknya lagi di area kamarnya ini, atau teman-teman bisa jadikan ini area walking space, di atasnya tuh langsung ketemu sama skylight teman-teman. Jadi kalau misalnya siang hari, teman-teman tuh nggak perlu banyak nyalain lampu, khususnya di area kamar tidur, atau teman-teman bisa jadikan ini sebagai area walking space. Gitu. Kita geser ke sini. Nah, di sininya tuh teman-teman bisa taruhin area dining nih di sini nih. Jadi kalau misalnya makan, kebiasaan zaman sekarang ya, orang zaman sekarang itu kebiasaannya tuh makan mungkin sambil nonton TV. Jadi nonton TV-nya tuh bisa ke situ teman-teman.
dimana di situnya tadi tuh area untuk living roomnya ya, gitu. Oke Kak, aku fokus sama rumahnya ya, bukan sama furniturnya ya, karena aku fokus sama teman-teman nanti beli rumahnya tuh dapat apa aja, gitu. Nah di sini tuh ada sliding door yang ukurannya juga cukup besar, yang membatasi antara area di dining area dengan area dapur. Jadi kalau misalnya teman-teman masak, terus bikin sambal misalnya, aromanya tuh menyengat gitu ya, itu teman-teman bisa tutup nih, jadi nggak masuk, aromanya itu nggak masuk ke area bagian area living roomnya gitu, jadinya nggak bacin-bacin nih. Oke, ini adalah area dapurnya. Tentunya teman-teman kalau beli di sini, teman-teman nggak dapat area ini ya, apa namanya, kabinetnya. Teman-teman dapat ininya aja nih, portable-nya, sama ini nih, apa namanya, wastafel. Wastafelnya by Royal seperti ini teman-teman sudah dapat ya. Tapi kalau misal kabinet atas, kabinet bawah, teman-teman nggak dapat juga. Untuk lantainya di bawah dia juga sudah menggunakan homogeneous tile sama ya, modelnya sama dengan area yang di depan tadi. Nah di sininya ini teman-teman bisa gunain untuk area servis nih, buat nyuci ataupun menjemur. Nah dia tuh langsung atasnya udara teman-teman, jadinya di atasnya tuh nggak ada lagi yang menghalangi ya. Atau teman-teman misalnya mau bikin kanopi yang warna transparan ya, jadi kalau misalnya ditinggal pergi nggak perlu khawatirin jemurannya akan kehujanan gitu, tinggal bikin di sini gitu. Ini juga bagus sih buat sirkulasi udara, jadi kalau masak udaranya tuh keluarnya ke sini teman-teman. Nah teman-teman kalau beli unit di tipe 7 ini ya, itu kan dimensinya 7x10. Nah ini batasnya ini teman-teman nih tuh, jadi teman-teman dapatnya sampai di sini aja nih gitu. Oke, kita geser lagi. Di depannya ini ada satu powder room yang memanfaatkan area di bawah tangga. Nah, ini kan dia pakai duko ya. Ini pakai duko, tapi teman-teman kalau beli di sini ini standarnya ini tembok aja teman-teman. Tuh, ini opsional aja ya. Gitu. Nah, ini manis banget nih. Tuh, ini ada powder room. Secara space dia masih aman ya, teman-teman ya. Dan di sebelah situnya ada showernya teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk mandi juga nih. Jadi jatuhnya ini kamar mandi teman-teman. Tuh, sanitarinya juga sudah menggunakan Toto. Di sininya juga ada wastafel by Toto gitu. Nah, tentunya teman-teman kalau beli di sini sanitari udah include ya, sama showernya juga sudah include. Oke, setelah kita membahas di lantai satunya, sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Ikutin aku terus, yuk. Oke teman-teman, sekarang kita naik ke lantai 2 nih. Tapi seperti biasa kita bahas dulu apa aja yang ada di area tangga. Nah area tangga ini sebelah kanannya ini biasanya kan dipasangin railing atau pegangan ya. Nah ini referensinya ini dipakein kabinet untuk pajangan nih gitu. Tapi kalau teman-teman beli di sini, ini teman-teman nggak dapat kabinetnya dan belum dipasangin railing. Jadi nanti teman-teman bisa request ketika teman-teman membeli rumah di Naraya Serpong ini. Nah ini karena unitnya di hook, ini dapat jendela yang ada atau menghadap ke area taman samping teman-teman, yang bisa digunakan juga untuk memaksimalkan cahaya ataupun udara yang masuk ke area tangga ini. Dan teman-teman bisa lihat nih di atasnya itu ada jendela besar juga, mati ya, dia cahaya matahari juga nih teman-teman yang masuk ke area tangga ini. Nah nah jendela itu langsung menghubungkan langsung ke area balkon nanti yang kita bisa akses dari kamar tidur utama. Nah ini lagi-lagi di sini juga ada jendela yang cukup besar nih. Nih untuk memaksimalkan cahaya yang masuk ke area tangga. Jadi area tangganya ini kalau siang benar-benar terang teman-teman. Jadi nggak perlu banyak nyalain lampu. Oke, setelah kita sampai ke lantai 2, kita kesini dulu. Ini ada satu ruangan yang teman-teman bisa manfaatin ini untuk kamar tidur anak nih. Nah ini referensinya nih teman-teman bikin kayak gini-gini nih. Kayak untuk tidurnya gitu. Jadi ini 2 ya. Tuh, dan di sebelah kanannya ini ada jendela yang bisa teman-teman buka nih untuk sirkulasi udara, begitupun juga untuk pencahayaan gitu. Oke, next kita ke depannya. Di sini ada kamar mandi yang ukurannya cukup besar teman-teman. Tuh, dimana dinding-dindingnya itu sudah menggunakan homogeneous tile ukurannya 60x60 berwarna abu-abu seperti ini teman-teman. Ini ukurannya juga cukup besar teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di Naraya Serpong ini, teman-teman mau mengcustom nih, misalnya di area kamar
mandinya ini teman-teman mau jebol ya, sehingga untuk ukuran kamar anaknya itu biar lebih lapang itu bisa ya, tapi pengajuan teman-teman. Nah ini dia juga ada jendela seperti ini nih yang bisa memaksimalkan cahaya. Jadi kalau misalnya nggak pakai lampu khususnya di siang hari di area kamar mandinya ini, jadi nggak masalah teman-teman gitu, karena ada jendela yang seperti ini nih gitu. Oke, next kita lanjut ke kamar tidur utamanya. Wah, ukuran kamar tidur utamanya cukup besar nih teman-teman. Tapi sebelum kita bahas ke sini, aku mau nunjukin sesuatu ke teman-teman nih. Di sini ada pintu rahasia teman-teman. Ya, dimana di sini tuh bisa. Nah, di sini tuh ada kamar mandi di dalam kamar tidur utama yang ukurannya benar-benar besar teman-teman. Tuh, ini ukurannya kurang lebih sama dengan kamar mandi untuk anak yang tadi ada di sebelahnya, dengan material-material yang sama persis. Dia pakai homogeneous style dengan warna abu seperti ini. Sanitarinya Mbak Toto juga sama. Terus kemudian ada ventilasi dan untuk pencahayaan ya. Oke, sekarang kita ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya teman-teman yang ukurannya juga cukup besar. Jadi teman-teman pakai bed ukuran king size seperti ini pun masih muat banget nih. Tuh, untuk mobilitasnya juga cukup lega ya. Dimana di sebelah sini tuh teman-teman bisa bikin kabinet untuk nonton TV ataupun untuk pajangan-pajangan. Nah di sininya tuh bisa teman-teman bikin kayak semacam buat area touch up dan wardrobe ya. Atau di sebelah situ juga teman-teman bisa pakein lemari-lemari seperti itu. Dan di sampingnya ini ada jendela yang ukurannya cukup besar teman-teman. Tuh, dia lagi-lagi bisa memaksimalkan udara ataupun cahaya yang masuk ke kamar tidur utamanya ini. Tuh. Nah, ini aluminiumnya juga sudah cukup bagus, teman-teman. Tuh, berwarna hitam seperti ini ya. Silennya juga berwarna hitam nih. Keren. Oke, selanjutnya nih ada ruangan rahasia, teman-teman. Nih, dia tuh dilapisin sama backdrop atau wall panel seperti ini nih. Yang dimana belakangnya tuh dia ada pintu. Tuh. Langsung ke area balkonnya nih. Tuh, area balkonnya juga sudah dilengkapi dengan railing yang minimalis seperti ini nih. Dia pakai plat besi ya. Jadi kelihatannya lebih minimalis tapi tetap mengutamakan keselamatan. Ya, dimana di bawahnya tuh juga sudah dipakein saluran untuk air ketika hujan ya. Gitu. Nah, ini adalah jendela yang tadi ke bagian tangga nih, teman-teman. Dan di atasnya itu juga sudah di-dak, dimana teman-teman bisa taruhin atau bisa gunakan area atau spot itu untuk naruh outdoor AC gitu. Oke, setelah kita mereview rumahnya, kali ini kita akan bahas tentang harga dan cicilannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian harga dan cicilannya teman-teman, dimana Naraya Serpong ini terdiri dari dua tipe ya. Aku ingetin lagi, yaitu tipe 6 dan tipe 7. Tipe 6 luas tanah 60 dan tipe 7 luas tanah 70. Nah, tipe 6-nya itu harga cashnya mulai dari 975 juta, sementara harga KPR-nya itu mulai dari 1 miliar 50 juta. Nah, kalau kita breakdown dengan salah satu bank yang bekerja sama dengan Naraya Serpong ini, yaitu Bank Mandiri, di bunga 4,65%, fix 5 tahun pertama, 20 tahunnya itu mulai dari Rp6.632.020. Kemudian floating di angka 10-13%, estimasinya itu mulai dari Rp9.752.000. Nah, kalau teman-teman ngambil 15 tahun, fix 5 tahun pertamanya itu Rp7.997.255. Kemudian floating, estimasinya itu mulai dari Rp10.551.650. Sementara kalau teman-teman ngambil yang 10 tahun, cicilannya itu mulai dari Rp10.801.570. Kemudian floating, estimasinya itu mulai dari Rp12.545.378. Itu kalau tipe 6, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas yang tipe 7-nya. Harga cashnya itu mulai dari Rp1.134 juta, teman-teman. Dan harga KPR-nya itu mulai dari Rp1.175 juta. Nah, kalau kita breakdown lagi dengan Bank Mandiri dengan bunga yang sama 4,65 di 5 tahun pertama,
Untuk 20 tahun cicilan mulai dari Rp7.432.988. Kemudian floating diestimasi Rp10.422.696. Nah, kalau teman-teman ngambil 15 tahun, itu cicilan mulai dari Rp8.963.107 untuk 5 tahun pertama, dan floating di angka estimasi Rp11.818.950. Dan kalau teman-teman ngambil 10 tahun, 5 tahun pertamanya itu Rp12.106.107, dan floating di estimasi Rp14.263.029. Nah, teman-teman yang berminat, teman-teman cukup booking 15 juta aja, semua sudah all in ya, biaya legalitas maupun biaya KPR, kecuali usia teman-teman di atas 35 tahun nanti disubsidi. Nah, buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa menghubungi tim Rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk bantuin kita supaya channelnya makin besar. Buat teman-teman yang butuh referensi ataupun tips KPR, teman-teman bisa follow IG kita di @rumahku.property ataupun akun TikTok kita di @rumahku.property juga. Nah, setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku. Karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.